Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja pendidikan profesi guru tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Benyamin Simanjuntak, mahasiswa PWG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM X95250807297. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 2 Habisaran dengan mata pelajaran informatika dan materi ajar dampak sosial informatika. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kehadiran anak didik kami semuanya. Sebelum kita memulai setiap kegiatan kita, karena kita ada semuanya karena kesehatan dari Tuhan, oleh karena itu sempatannya kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Oke, baik, saya persilakan anak didik kami untuk memimpin doa sebelum kita memulai proses pembelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami berterima kasih buat berkat dan kesehatan yang Kau berikan hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya berkatilah pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ya Tuhan, apapun yang diajarkan oleh Bapak Ibu kami pada kami hari ini, kiranya Tuhan bisa memberikan pengetahuan kepada kami dan kami bisa menangkap dengan baik. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih buat Kak Tulani yang sudah memimpin doa bagi kita. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Bapak mau mengabsen anak didik kami dulu. Hengki, Hadir Pak. Franciscus, Hadir Pak. Sakop, Hadir Pak. Boy, Hadir Pak. Royandi, Hadir Pak. Tuani, Hai Pak. Pasca, Hadir Pak. Adil, Hadir Pak. Randy Simanjuntak, Hadir Pak. Randy Bardosi, Hadir Pak. Miranda, Betseba, Hai Pak. Okta, Rizky, Hadir Pak. Rimhot, Hadir Pak. Nicholas. Hadir Pak. Baik, seluruh anak didik kami, terima kasih buat kehadiran kalian. Nah, saat ini saya mau ngecek dulu kerapian anak didik kami, begitu juga kerapian lingkungan kelas kita. Kita harus tetap dalam keadaan rapi supaya kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sejuk, dengan nyaman. Ya, silakan cek kerapiannya. Semua sudah rapi, sudah dimasukkan bajunya ke dalam. Oke, terima kasih. Karena ruangan kita juga siang hari ini masih tetap bersih. Terima kasih buat kerjasama yang baik dari antara anak didik kami. Kiranya tetap ditingkatkan kebersihannya ya, Ya Pak. supaya setiap pembelajaran bahkan Bapak Ibu guru juga nyaman masuk ke kelas. Kalian juga dapat mengikuti pelajaran dengan nyaman. Anak didik kami sekalian, kita tahu bahwa semut itu adalah seekor binatang ataupun serangga yang paling kecil di antara binatang yang ada di bumi ini. Tetapi walaupun tubuh mereka kecil, mereka memiliki sebuah kekuatan. Kekuatan itu adalah motivasi mereka yang mampu bekerja sama. Mereka mampu memotivasi diri mereka di saat hari mengizinkan, siang hari mereka mampu bekerja dengan bekerja sama. Tak kalah sedikit ataupun banyaknya nasi yang jatuh dari makanan kita ataupun roti makanan kita jatuh ke bawah, beberapa selang kemudian maka semut akan datang berkumpul, akan mengangkat sisa-sisa makanan kita. Bahkan kalau kita melihat terkadang beratnya tidak sesuai dengan kemampuan fisik mereka, tetapi karena semut itu memiliki suatu komitmen, motivasi
ada sifat kerjasama, kinerja tim dalam pribadi mereka, sehingga mereka bekerja sama, bergotong royong, terus mereka mengumpulkan makanan mereka di kala hari mengizinkan. Dan ketika suatu saat mungkin terjadi hujan ataupun kondisi-kondisi alam yang tidak mengizinkan untuk bekerja, mereka tidak khawatir lagi tentang makanan dan minuman, karena mereka sudah menstoknya, mereka sudah menyediakannya, dan itu mampu mencukupkan mereka. Seberapa besar pun koloni mereka yang ada dalam sarang mereka, mereka tidak cukup makan dan minum sampai kondisi dan situasi alam berganti. Nah, motivasi apa yang kita dapat ambil dari seekor semut ini, dari koloni semut ini? Motivasinya adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, untuk menempuh pendidikan, maka tempuhlah pendidikan dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah tugasmu, lakukan tanggung jawabmu. Orang tuamu sudah memberikan kesempatan kepadamu sekolah, demikian juga Bapak Ibu guru kalian bersedia sepanjang waktu, sepanjang jam pembelajaran memberikan pelajaran kepada kalian. Oleh karena itu pakailah waktu ini sebaik mungkin. Karena apa? Jika suatu saat nanti mungkin kalian tidak menempuh dunia pendidikan lagi, sudah ada bekal yang kalian miliki, lumbung-lumbung, bahkan pembenaran ilmu kalian, pengetahuan kalian sudah kalian miliki. Dan kalau misalnya ada nanti tiba-tiba lowongan pekerjaan, atau tiba-tiba ada beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau tiba-tiba ada yang bertanya, bahkan kelak ketika kalian menjadi orang tua, kalian mampu menjelaskan. Karena apa? Kalian memakai waktu kalian sebaik-baiknya pada saat belajar di bangku sekolah. Itulah inspirasi, motivasi kita. Dan itu juga tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari. Dari setiap perspektif ataupun cara pikir dan pandangan kita yang berbeda-beda. Semangat gotong royong. Semangat gotong royong ini akan kita terapkan melalui diskusi kelas. Bapak akan bagikan nanti kalian beberapa kelompok, dan diskusi nanti silakanlah bergotong royong mengemukakan pendapat dengan sebaik-baiknya supaya nanti tercipta kesepakatan di kelompok masing-masing. Pernah mendengar informatika? Ya, sudah pernah ya. Mungkin kalau ada yang belum pernah mendengar, informatika ini dipelajari di bangku SMP, namanya adalah TIK. Apa kepanjangan TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di bangku SMP kalian sudah mempelajari bagaimana kita mampu membangun komunikasi dari perangkat-perangkat elektronik maupun media-media massa yang ada sekarang. Nah, tetapi ketika kalian sudah duduk di bangku SMA, kalian akan belajar materinya yaitu informatika. Informatika ini adalah peningkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Di informatika akan dibahas secara luas lagi, secara dalam lagi, mendetail, bahkan lebih ke tingkat level ke atasnya. Karena di informatika kita tidak hanya belajar lagi mengenai menggunakan komunikasi, tetapi kita akan belajar bagaimana merancang, bagaimana mendesain, bagaimana menganalisis data, bagaimana membuat algoritma, pemrograman, dan lain sebagainya. Bahkan di informatika juga kalian akan diajari bagaimana caranya nanti bisa hidup dari dunia informatika. Apa-apa saja dunia-dunia pekerjaan, dunia-dunia pendidikan yang didukung oleh informatika. Karena memang informatika ini sangat-sangat penting ada di kedua sekarang. Di era sekarang, informatika adalah hal yang paling dibutuhkan. Karena kita sudah berdampingan dan hidup dengan informatika. Nah, Bapak mau bertanya kepada diri kami, kira-kira cita-cita apa
yang ada di benak kalian jika mendengar kata informatika? Boleh satu seorang menjelaskan? Ya, silakan. Perbuatan kami, koordinator dan program. Ya, Abang Franciscus bercita-cita di bidang informatika, ingin menjadi seorang programmer, mungkin dia juga ingin menjadi seorang gamers, ada content creator. Oleh karena itu, adik kami sekalian, kita tidak hanya seorang pemakai, tapi kita juga harus memiliki optimisme supaya kita menjadi seorang pencipta. Kita jangan hanya seorang pemakai aplikasi, pemakai games dan lain sebagainya, sosial media. Kita jangan cuma hanya pengguna saja, tetapi kita juga harus mampu menciptakan hal-hal yang demikian. Oke? Jadi bagaimana caranya anak didik kami supaya kalian mampu meraih cita-cita dalam dunia informatika tadi? Ayo, boleh seorang menjelaskan? Ya, silakan. Belajar dan mencari berkaitan dengan informatika. Iya, belajar dan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan dunia informatika. Ya, di sosial media sekarang, misalnya di YouTube dan sebagainya, Anda boleh belajar, melihat dan menonton, mencermati bagaimana caranya merancang sebuah program dan lain sebagainya. Materi kita pada saat ini dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika yang kita bahas adalah secara positifnya. Dan jadi apa tadi materi kita pada kesempatan siang hari ini? Dampak sosial informatika. Apa dampak sosial dari informatika? Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kalian mampu menjelaskan perkembangan komputer dan juga tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi pembuatan komputer generasi pertama sampai di generasi yang sekarang. Udah, yang kedua adalah peserta didik kalian mampu menentukan apa dampak informatika dalam aspek ekonomi, baru terus hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang gagasan berbasis informatika. Kalian mampu merancang gagasan apa aja ide-ide, terus apalagi nanti peningkatan karir saya, apa yang menjadi cita-cita saya dalam bidang informatika, terus kemana saya nanti akan melangkah, ataupun studi lanjut di bidang informatika. Itulah tujuan kita untuk mempelajari bab ini, yaitu dampak sosial informatika. Baik anak didik kami sekalian, Bapak akan bagikan modul pembelajaran hari ini supaya nanti anak didik kami sekalian mampu dengan mudah mencermati ataupun memahami mengenai materi kita pada kesempatan siang hari ini. Banyak di pikiran kita adalah modernisasi. Di era modern ini, sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia tidak lepas dari komputer, mulai dari bekerja, belajar online, hingga bermain game dengan sahabat tongkrongan. Tapi, walaupun sering kalian gunakan, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana evolusi komputer dari awal ditemukan hingga dapat kalian gunakan di era masa kini? Komputer pertama kali diciptakan untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan matematis dan dipahami dan digunakan oleh beberapa orang atau beberapa instansi saja. Dan yang terakhir, komputer generasi pertama menggunakan perangkat yang bernama punch card dan paper tape sebagai input, dan outputnya hanya berupa sebuah printout. Pemanfaatan utama dari komputer generasi pertama adalah untuk membantu operasional negara. Pada masa itu, Howard Henry Aiken dari Universitas Harvard menciptakan kalkulator elektronik untuk US Navy yang bernama Mark I.
Selanjutnya, pada tahun 1946, John Presper Eckert dan John William Maudsley menciptakan komputer pemerintahan Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC sangat terkenal sebagai legenda komputer di generasi pertama, di mana ENIAC mempunyai bobot 30 ton dengan menggunakan tabung vakum sebanyak 18.000, di mana dalam pengoperasiannya ENIAC mengkonsumsi daya hingga 160 kW. Tapi kitalah yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menjadi solusi bagi diri kita dan orang lain. Baik, itulah pengantar pembelajaran kita mengenai dampak sosial informatika. Pada dampak sosial informatika yang pertama kita pelajari adalah sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Dari berapa generasi? 5 generasi. Ya, sekarang kita masuk ke generasi 1980 hingga sampai sekarang. Silakan berkomunikasi dengan sesama kelompok. Yuk. Kalau ada pertanyaan silakan tunjuk tangan, silakan ditanyakan mengenai petunjuk pengerjaannya. Silakan disimak semua ya.
Kalau ada yang kurang dimengerti dari modulnya, silakan ditanyakan kepada Bapak supaya nanti bisa menjawab soal-soal LKPD-nya. Nah, nanti KFC kalian perlu Bapak sampaikan sama kalian mengenai lisensi. Setiap produk itu ada lisensinya supaya tidak gampang ataupun tidak dengan mudah orang menggandakan ataupun mengcopy dan lain sebagainya. Jadi lisensi itu sangat diperlukan. Nah, setiap sebuah hasil dari yang kita buat, hasil produk baik aplikasi maupun perangkat lunak itu memiliki hak intelektual ataupun memiliki hak cipta. Nah, begitu juga kalian jika kalian mampu menciptakan suatu software atau suatu produk, itu tentu memiliki hak cipta, hak paten dari kalian, sehingga nanti hal tersebut, produk tersebut tidak gampang ditiru oleh orang lain. Nah, begitu ya. Jadi setiap negara juga demikian. Ada produk sebuah negara, tentu juga mereka memiliki peraturan, ada kekayaan intelektual yang dijaga sehingga tidak gampang untuk dibawa ke negara yang lain. Tetapi ada juga barang yang bisa bebas dari pajak, dari peraturan pemerintah. Itu tergantung bagaimana pemerintah suatu negara ataupun daerah melakukan sebuah peraturannya terhadap produknya masing-masing. Silakan sampaikan bagaimana bayangan Anda, bayangan kelompok Anda mengenai teknologi informasi ke masa yang akan datang. Bayangan dari pendapat kami dari kelompok C yaitu teknologi informasi dan komunikasi di hari kedepannya akan semakin lebih cepat berkembang, dunia semakin membaik dan akan semakin banyak pengguna yang memakai teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok 3. Silakan tepuk tangan. Ayo. Bayangan dari kelompok kami tentang teknologi masa depan, yaitu teknologi masa depan seperti robot yang akan menggantikan pekerjaan manusia. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok yang. Jadi, bayangan mereka bahwa ke masa yang akan datang, robotik akan menguasai dunia. Di masa sekarang juga sudah dunia robotik. Oke, sampai sana sekarang mohon dipresentasikan hasil kelompoknya. Mulai dari kelompok A, langsung disusul kelompok B, kelompok C. Silakan, ayo kelompok A, maju ke depan, dibacakan. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik dampak sosial informatika. Keuntungan sosial media masa kini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi saja, tetapi juga sudah dapat menjadi sumber bisnis serta peluang bisnis baik barang, jasa atau produk dalam luar negeri selagi barang tersebut tidak bermasalah dengan pajak atau perundang-undangan yang berlaku. 2. Tindakan pembajakan tidak boleh dilakukan karena setiap produk memiliki hak cipta atau hak paten sehingga tidak bisa diedarkan tanpa seizin penciptanya. Demikian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Keuntungan sosial media masa kini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi, tetapi juga sudah dapat menjadi sumber bisnis atau peluang bisnis baik barang, jasa, produk dalam setiap luar negeri. 2. Tindakan pembajakan tidak boleh
dilakukan karena setiap produk memiliki hak cipta, hak paten, sehingga tidak bisa diedarkan tanpa seizin penciptanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok B. Terima kasih buat kelompok B. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Keuntungan sosial media masa kini tidak digunakan sebagai media komunikasi saja, tetapi juga sudah dapat menjadi sumber bisnis atau peluang bisnis baik barang, jasa, produk dalam luar negeri, selagi barang tersebut tidak bermasalah. Tindakan pembajakan tidak boleh dilakukan karena setiap produk memiliki hak cipta atau hak paten sehingga tidak bisa diedarkan tanpa seizin penciptanya. Baik, terima kasih buat kelompok C. Berikan tepuk tangan kelompok C. Oke. Terima kasih buat hasil kelompok diskusi kalian. Kalian sudah melakukan diskusi untuk mengerjakan soal LKPD pada kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak telah memberikan tadi kepada kalian refleksi siswa, mohon dikerjakan soal-soal yang ada di sana. Oke, Bang Hiki, ayo bagaimana refleksimu? Bagaimana pengalaman Anda belajar hari ini? Oke, ayo silakan baca refleksinya. Pembelajaran apa saja yang kau pelajari hari ini? Pembelajaran tentang informasi dan komputer. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Memperdalam tentang informasi atau informatika dan memperdalam tentang teknologi. Kendala apa saja yang kamu alami selama proses pembelajaran? Kurang mengerti tentang teknologi. Hal apa saja yang kamu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Belajar dan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan informatika. Oke, tepuk tangan buat Bang Hiki. Terima kasih buat refleksinya. Pembelajaran apa saja yang kamu pelajari hari ini? Sejarah perkembangan komputer, aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika, informatika untuk masa depan, karir dan studi lanjut di bidang informatika, sertifikasi di bidang informatika. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Memperdalam pengetahuan tentang informatika dan memperdalam pengetahuan tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Kendala apa saja yang kamu alami selama proses pembelajaran? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk Bang Boy. Jadi silakan ketua kelompok masing-masing dikumpulkan refleksi dari teman-teman yang lain dan dikumpulkan ke depan. Nah, itulah pembelajaran kita mengenai materi dampak sosial informatika pada kesempatan hari ini. Jika ada untuk minggu depan, kita akan mempelajari lagi mengenai sertifikat-sertifikat pendidikan yang bisa diambil lewat pembelajaran informatika. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari saat ini dan setiap materi yang Bapak bagikan dapat kalian pelajari di rumah dan mencari sumber referensi ataupun informasi yang lain untuk meningkatkan pengetahuan kita di bidang informatika. Terima kasih. Bapak yang baik, Bapak yang bertada dalam kerajaan surga, kepada siang hari ini kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya Bapak itu menjadi tongkat bagi kehidupan kami masing-masing. Segala dosa yang kami perbuat selama ini sengaja tidak sengaja, apa sekali itu berkira terhalang berkat anugerah yang akan kuberikan kepada kami. Kami berdoa melalui juru selamat kami. Amin. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semuanya. Siang.